welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang SPT ya. Apa sih SPT itu? Bagaimana fungsinya? Dan seperti apa? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang SPT atau Surat Pemberitahuan. Kita mulai dari jenisnya, kemudian beralih ke fungsi dan tempat penyampaiannya itu di mana, juga seperti apa sih contoh dari formulir SPT ya. Nah, untuk jenis formulir SPT itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada formulir 1770 beserta lampirannya. Formulir ini merupakan surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi ya. Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi dari usaha atau pekerjaan bebas, misalnya kayak dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain ya. Juga ketentuannya yaitu dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, juga dalam negeri ataupun luar negeri ya. Yang berikutnya ada formulir 1770S dan lampirannya. Maksudnya itu formulir surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang sederhana ya. Jadi yang 1770S ini yang sederhananya. Formulir ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki satu atau lebih pemberi kerja, kemudian yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, juga yang dari dalam negeri dan luar negeri ya. Yang terakhir itu ada formulir 1770S, di mana formulir ini digunakan sebagai surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang sangat sederhana ya, jadi 1770SS. Nah, ketentuannya formulir 1770SS ini digunakan untuk yang selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas, di mana penghasilan brutonya itu tidak melebihi dari angka 60 juta rupiah ya. Jadi ada 3 formulir SPT. Yang pertama itu ada 1770, kemudian 1770S sederhana ya, dan yang terakhir ada 1770SS atau sangat sederhana. Nah, itu ketiga jenis formulir SPT. Yang berikutnya dari jenis kita akan beralih ke fungsinya. Untuk apa sih SPT itu? Nih, SPT itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang itu berapa gitu ya. Dan untuk melaporkan tentang yang pertama, SPT itu untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak ya. Fungsi yang kedua itu adalah untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiganya adalah untuk melaporkan tentang harta dan kewajiban ya. Nah, setiap wajib pajak itu wajib banget ngisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Maksudnya kayak gimana sih benar, lengkap, dan jelas itu? Kita bahas ya. Benar maksudnya di sini adalah benar dalam perhitungannya, kemudian benar juga dalam penerapan ketentuan undang-undang perpajakan, dan benar juga dalam penulisan, serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus benar gitu ya. Kemudian harus lengkap. Nah, lengkap di sini itu artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT ya. Yang ketiga, SPT itu harus jelas. Jelas di sini maksudnya adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak itu, juga unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT ya. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas. Nah, dari pemaparan tadi sebenarnya SPT itu kita sampaikannya di mana sih? Kita berikan SPT itu kemana? Nah, di sini ada tempat penyampaian untuk SPT. Yang pertama itu adalah secara langsung, di mana kita bisa menyampaikan SPT itu di TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak itu terdaftar, ataupun di TPT Kantor Pelayanan selain tempat wajib pajak itu terdaftar.
daftar ya. Nah, adapun SPT yang disampaikan itu meliputi SPT tahunan lebih bayar, SPT tahunan pembetulan, jadi kalau ada kesalahan itu dibetulkan. Kemudian SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, jadi yang terlambat gitu ya. Kemudian SPT tahunan dalam bentuk ISPT. Nah, yang kedua, tempat menyampaikan SPT itu kita bisa melalui pos. Yang ketiganya bisa melalui jasa ekspedisi ataupun kurir. Nah, kalau melalui pos ataupun jasa ekspedisi itu ada data yang harus dilampirkan. Yang pertama itu ada nama WP-nya sendiri, kemudian ada NPWP, tahun pajak, status SPT-nya nih. Misalkan SPT itu tuh nihil, kurang bayar, atau lebih bayar ya. Kemudian ada jenis SPT-nya, kemudian ada perubahan data kalau ada, tapi kalau nggak ada berarti nggak usah. Kemudian ada nomor telepon, ada pernyataan, dan ada tanda tangan dari WP itu sendiri. Jadi, kalau kalian menyampaikan SPT-nya melalui pos ataupun ekspedisi lain, ke-9 syarat ini harus dilampirkan ya. Yang berikutnya, tempat penyampaian SPT itu ada yang namanya saluran yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Artinya, Dirjen Pajak itu sudah membentuk atau menunjuk saluran-saluran tertentu untuk tempat pelaporan SPT bagi wajib pajak. Nah, yang pertama itu ada laman Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada halaman di web itu dari Direktorat Jenderal Pajaknya langsung. Kemudian ada laman penyaluran SPT secara elektronik. Kemudian ada saluran suara digital untuk WP tertentu. Ada jaringan komunikasi khusus. Dan juga ada saluran-saluran lainnya yang sudah ditunjuk dan ditentukan oleh Dirjen Pajak. Buat yang udah penasaran gimana sih bentuk dari SPT itu, nah ini dia ya bentuknya. Jadi tadi udah aku sebutkan di awal bahwa SPT itu ada yang 1770, ada yang 1770S, dan ada yang 1770SS. Nah ini aku contohkan halaman depannya aja ya. Berarti kalau halaman depannya aja ada halaman-halaman berikutnya ya. Aku kasih lihat dulu yang halaman depannya aja. Untuk 1770 halaman depannya seperti ini ya. Jadi ada identitas, kemudian ada penghasilan neto, ada penghasilan kena pajak, ada PPh terutang, ada kredit pajak, dan lain sebagainya. Jadi, kalau mau ngisi SPT ini, kita harus melakukan terlebih dahulu perhitungan PPh-nya ya. Kemudian ada contoh formulir dari 1770S, hampir sama, di sini ada identitas dan lain sebagainya ya. Jadi yang 1770S ini adalah yang sederhananya ya. Udah tadi aku jelaskan ya perbedaannya apa antara 1770 dan 1770S. Ada juga formulir untuk 1770SS yang sangat sederhana. Jadi ini bentuknya hanya sesederhana ini. Oke, berarti sekian dulu untuk pembahasan tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.